Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi koreksi sebesar 0,4%. Dengan total market cap mencapai di 916 miliar US dollars. Nah, kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia terkoreksi sebesar 0,36% di angka 19.119. Jadi Bitcoin sepertinya masih stuck di antara 19.200 dengan struktur support di 19.055 ya. Lalu untuk Ethereum, dia terkoreksi lebih signifikan sebesar 1,26% dalam 24 jam terakhir di angka 1281. Lalu BNB, dia terkoreksi sangat tipis 0,16% saja. XRP terkoreksi 0,59%. Lalu Solana dia terkoreksi sebesar 0,85 dan secara price action mulai close di bawah dari 30 dolar. Untuk Dogecoin, dia malah meningkat tipis sebesar 0,19%. Jadi overall market cenderung bisa dibilang lebih sideways tapi sedikit ke bearish ya. Nah, untuk economic calendar kita bisa lihat pada hari ini ya, kita geser dulu ke hari ini, nggak ada yang terlalu penting. Kita bisa skip, dan untuk besok juga dia masih belum ada yang terlalu penting. Ya, kita bisa lihat ya, nggak ada bintang 3. Dan di US kita paling ada cuma 2 dan bintang 1. Jadi untuk hari ini dan besok mungkin kita bisa tenang dulu, tidak ada data ekonomi yang penting ya. Mungkin ini juga salah satu alasannya kenapa cryptocurrency market terutama Bitcoin cenderung stuck di price range tersebut ya. Oke. Nah, sekarang kita akan geser ke chartingnya. Seperti pembahasan kita tadi ya. Bitcoin stuck di daerah 19.200-an dengan 19.055 ya. Nah, 19.055 ini sebenarnya satu daerah struktur support yang cukup unik ya. Awalnya adalah suatu higher low yang terbentuk pada tanggal 2 dan 3 Oktober lalu. Setelah itu, dia di retest pada tanggal 10, 11, dan 12 Oktober lalu untuk dia naik ke atas. Tapi gagal ya, kita tahu pada tanggal 14 Oktober cukup mengecewakan price actionnya. Rejection 20 dan 50, bahkan 19.200 juga tembus lagi. Dan kemarin dia retest untuk ke yang berapa kali nih, udah cukup sering ya. Jadi sepertinya 19.055 mulai menjadi satu daerah support yang lumayan sering kena ya. Nah, otomatis kita bisa lihat di sini sebentar lagi ya, ini belum tapi ya, akan terjadi retest kedua. Nah, tentunya itu nanti akan ada setup untuk posisi long ya. Untuk jelasnya nanti kita di belakang lah ya. Tapi intinya apa? PR-nya masih belum diselesaikan. PR dari Bitcoin adalah mereclaim lagi 19.200. Ini penting di daily maupun di weekly. Seperti yang gue bilang, 19.200 ini adalah struktur all time high di weekly all time high di 2017. Ya, jadi ini kesannya tuh all time high di siklus sebelumnya. Nah, otomatis ini menjadi satu daerah support yang cukup bagus dulu ya, terutama di daerah sini di awal-awal. Nah, tetapi seperti yang kita bisa lihat mulai sedikit jebol dan sekarang kita malah sedikit trading di bawahnya. Nah, maka dari itu secara struktur that's not good at all untuk BTC in general ya. Dan kalau kita ngomong di sini ada sedikit struktur head and shoulder sebenarnya kalau kita lihat di Bitcoin ya. Kita bisa di sini ini shouldernya, ini neckline-nya ya. Shoulder 1, ini head-nya, ini shoulder 2. Ada possibility seperti itu. Nah, ini tentunya akan jadi benar-benar head and shoulders apabila ya nanti dia seperti ini. Sini dan jebol. Nah, saat jebol dia retest lagi membuat lower low. Nah, di situ benar-benar legit dia membuat suatu head and shoulders ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke lebih long termnya. Long termnya sama ya, cuma perbedaannya di time frame saja. Yang satu 19.200 di daily, yang kedua adalah kita harus weekly close yang akan terjadi dalam waktu 20 jam ke depan, kalau bisa di atas dari 19.200. Karena kalau ini mulai close lagi di bawah dari 19.200 seperti di sini, that's not gonna be good. Ya. Nah, terus ada yang tanya, Bang, gue rada tertarik nih sama bull support band, apa sih? Ya, oke. Gue terakhir bahas itu udah lama, kayaknya setengah tahun kurang, kayaknya udah ada ya. Nah, jadi gue akan coba bahas lebih detail ya. Dan kalau orang nanya, Bang, menurut lu kan ada tuh yang perma bull ya, jadi permanent bull tuh kesannya. Oh enggak, kita masih dalam bull market. No ya, gue udah bilang kita itu dalam bear market itu sejak basically di daerah sini nih ya. Di daerah sini singkat gue. Karena dia udah jebol bull support band. Nah, untuk bull support band ini kita ganti dulu. Ini si Bollinger Band. Kita ganti ke si bull support band. Nah, sebenarnya bull support band ini sangat simple ya. Ini tuh adalah
kombinasi antara SMA atau Simple Moving Average 20 dengan EMA Exponential Moving Average 21 ya. Nah, jadi seperti yang kita bisa di sini. Nah, jadi ini kasarnya seperti dua moving average yang sekitar 20-an lah kasarnya. Nah, jadi kita bisa lihat cara paling mudah untuk mengindikasikan atau bukan mengindikasikan tapi menunjukkan kita sedang dalam bear market atau bull market adalah saat Bitcoin ada di bawah atau di atas dari bull support band. Kalau dia sedang di bawah dari bull support band, maka dia dalam bear market. Dan kalau kita lihat semakin dia nih, jadi gini, saat dia tembus itu masih ada kesempatan. Tapi kalau udah reject, nah ini kita udah legit masuk ke dalam bear market. Jadi arguably kita sebenarnya udah masuk bear market itu dari Desember 2021 ya. Nah, kemarin di sini sempat ada harapan ya. Kita bisa lihat tanggal 21 Maret 2022 sempat reclaim. Nah, reclaim bull support band, bahkan sempat nahan 1 minggu di atas dari bull support band. Nah, ini pertanda yang sangat bagus sebenarnya waktu itu. Tetapi sayangnya gagal dipertahankan dan lanjut lagi jebol ke bawah ya. Nah, jadi selama ini belum bisa ditaklukkan oleh Bitcoin, kita masih akan dalam terus bear market ya. Bear market sampai dia menaklukkan bull support band ya. Nah, makanya kenapa gue bilang MA20 di weekly cukup penting untuk kita perhatikan ya. Kalau dia sudah bisa reclaim di situ, nah, kita bisa pertimbangkan untuk mulai bahas bull support band. Tapi karena beberapa dari kalian sudah nanya, apa sih bang bull support band? Gue belum tahu. Ya udah, kita bahas dulu simpelnya seperti ini, ya. Dan kalau kita lihat juga, bull support band ini bisa menjadi ya sesuai dengan namanya, ya bull support untuk apa? Atau lebih tepatnya di support band untuk bull market, ya. Kalau kita lihat di sini di 2015 sampai 2017 lah, kita bisa lihat di sini berkali-kali bull support band ini menyelamatkan bull market ya. Jadi di sini sempat drop, mantul lagi, mantul lagi, mantul lagi, mantul lagi dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi selama harga masih terpantul di bull support band di weekly, ini adalah satu pertanda bahwa bull market masih berlanjut. Tapi saat mulai tembus, apalagi mulai reject oleh bull support band, itu pertanda bahwa bear market telah tiba ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk bull support band ya. Dan selanjutnya kita akan geser ke ini indeks dolar ya. Untuk indeks dolar kita bisa lihat, oh ya ini masih libur ya, masih close market. Tapi intinya kita bisa lihat bahwa dia masih ada kekuatan di sini ya. Jadi kemarin pada tanggal 14 Oktober dia ada loncatan di EMA 20 atau ada pantulan di 20. Nah, tinggal kita lihat besok nih hari Senin ya. Kalau sampai hari Senin ini berlanjut momentumnya, apalagi kalau tembus 114, that's gonna be bad. Ya, jadi kita lihat nanti besok seperti apa. Dan kalau kita lihat juga Nasdaq, S&P, dan Dow Jones otomatis hasilnya nggak terlalu berbeda jauh dengan cryptocurrency ya. Bahkan arguably untuk Nasdaq worse than Bitcoin ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya secara makronya dan kita sebentar lagi akan masuk ke dalam buy limit. Tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gue ingatkan DCWT ini bukanlah financial advice. Jadi sekali lagi ini bukan financial advice. Tujuannya ini untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting ya. Terus bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video, bisa subscribe juga ke YouTube channel kami. Atau bisa juga menggunakan link reflektor di bawah. Lo bisa pilih, ada banyak ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency, mulai dari Bitcoin, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain. Nah, tentunya bisa kita trade secara spot maupun futures. Nah, kalau kita ngomongin soal trading spot, kita bisa di sini bahwa Bybit sedang merayakan 10 juta pengguna. Nah, kita bisa mendapatkan trading spot tanpa biaya. Jadi buat lo yang merasa bahwa, aduh, kayaknya gue kegedean nih bayar fee di exchanger tertentu ya. Nah, lo mungkin bisa pertimbangkan untuk menggunakan Bybit karena lagi-lagi nggak ada yang lebih rendah daripada 0% ya. Nah, jadi tentunya ini masa-masa yang cukup cocok juga ya karena memang sedang dalam bear market. Nah, tentunya selain dari itu juga ada berbagai macam promo yang terus ada update di official website mereka. Lo bisa terus ikuti.
Dan selain dari itu juga kita bisa di sini Bybit savings makin menarik, terutama dalam APY USDT ya. Saat exchanger lain mulai turun secara APY ya, di sini malah mereka meningkat jadi 12%. Jadi buat lo yang tertarik ya dan sudah mungkin punya USDT yang cukup banyak, mungkin bisa pertimbangkan untuk mendapatkan yield di Bybit ya. Jadi jangan lupa buat kalian yang ingin akumulasi secara spot juga ingin mendapatkan yield yang bagus, bisa pertimbangkan untuk trading di Bybit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin ya. Nah, seperti yang gue tadi sudah bahas di depan ya, di sini ada possibility Bitcoin membuat suatu head and shoulder. Sekali lagi gue akan coba lihat visualisasinya ya, atau gue akan coba buat visualisasinya. Jadi di sini adalah shoulder 1, ini headnya, dan ini shoulder 2. Jadi kalau sampai tembus 19.055 dan dia retest ini sebagai resisten, voila, ini akan nggak terlalu bagus untuk Bitcoin in general ya. Jadi cukup penting untuk Bitcoin bisa mempertahankan 19.055 ya. Nah, di waktu bersamaan seperti pembahasan kita kemarin, di sini sudah terjadi retest pertama pada tanggal 15 Oktober, literally kemarin ya. Jadi kalau hari ini terjadi lagi retest, ini akan masuknya ke konfirmasi. Maka dari itu, buat lo yang tertarik untuk buka posisi long di sini, bisa langsung lo pending order di 19.055. Bang, kalau nggak kena gimana? Ya, kalau nggak kena belum jodoh ya. Jadi lagi-lagi, kalau belum jodoh jangan dipaksakan ya. Makanya daripada lu pakai emosi ya, lu lihat terus marketnya, mendingan buka aja pending order. Lu buka pending order terus lu kerja lagi ya. Udahnya lu nggak usah kepikiran. Kalau emang rezeki ya dapat, kalau enggak ya nggak dapat ya. Nah, posisi long di sini tentunya target TP-nya adalah di 19.226 ya. Jelas di sini adalah struktur resisten dan bisa dibilang dalam ya minimal kemarin lah ya, sampai kemarin ini bisa menjadi satu price range yang kita yang masih ada di daerah situlah Bitcoin ya. Nah, untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short di 19.226. Tentunya target TP-nya tinggal kita balik di daerah 19.055. Itu untuk yang konservatif. Buat kalian yang lebih pengen agresif, bisa pertimbangkan 18.796 ya. Jadi setupnya mirip-mirip seperti di sini lah kurang lebih ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Overall, strukturnya not looking extremely good ya. Dan secara fundamental juga kita tahu dunia masih jauh lah dari selesai ya semua permasalahannya. Jadi overall secara TA dan secara fundamentalnya, cryptocurrency market in general masih cenderung bearish ya. Dan indikator paling mudahnya untuk melihat Bitcoin ada kemungkinan reversal adalah kalau dia sudah mulai mereclaim MA20 ya. Karena kalau dia sudah reclaim MA20 berarti semakin mendekati untuk menaklukkan bull support band ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan sekarang kita ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum sayangnya kita bisa lihat di sini sedikit jebol ya. Struktur itu ada di 1276. Sementara kemarin Ethereum, atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi, dia close di 1274 ya, artinya sedikit di bawah dari struktur. Jadi dihitungnya bukan retest 1 nih, tapi jebol ya. Maka dari itu untuk kita buka posisi long harus kita tunggu sampai besok ya. Kalau besok dia masih bertahan di atas dari 1276, nah retest 1, retest 2 alias ngulang nih PR-nya ya. Lo bisa pertimbangkan buka posisi long ya. Nah, tentunya target posisi long ini jelas di mana ya. Jelas itu yang pertama adalah di MA20. Ini untuk target yang konservatif yaitu di 1314. Dan yang kedua adalah di 1362, di mana ini adalah struktur resisten yang terbentuk pada tanggal 4 sampai tanggal 6 Oktober lalu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long. Untuk posisi short tinggal kita balik saja logikanya. Apabila dia ke reject di sini, reject 1, reject 2 ya alias konfirmasi, pertimbangkan buka posisi short di 1362 dengan target TP konservatif di MA20 sama kayak posisi short tadi, cuma kebalik aja. Dan untuk TP yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 1276. Itu tentunya adalah posisi short dengan skenario yang bullish. Tapi kalau skenarionya bearish bisa seperti ini ya. Andaikan hari ini dia gagal bertahan di atas dari, atau lebih tepatnya gagal reclaim 1276. Dia ke bawah lagi nih. Nah, dia kalau ke bawah lagi, retest 1, retest 2, monggo buka posisi short di 1276.
dengan target TP di 1242,27 ya. Dimana itu adalah struktur yang terbentuk di sini ya. Kapan ini terjadinya? Oh, ini adalah struktur resisten yang terbentuk di Juni lah. Juni sampai Juli ya. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Overall jelas ya untuk long dan shortnya. Untuk spotnya basically tempat yang sama yaitu di 1242 ya. Dan kalau secara struktur kita masih bisa lihat dengan jelas masih di daerah situ-situ saja ya. Jadi kalau menurut gue Ethereum sekarang dalam kondisi yang benar-benar ngikutin Bitcoin aja ya. Kalau Bitcoin mulai bisa reclaim ya, mulai bisa terutama reclaim MA20 atau bull support band juga kalau lebih bagus lagi. Nah, Ethereum bisa mulai ada harapan. Tapi kalau Bitcoin reject terus daerah situ, kata gue sih Ethereum akan lanjut ikut aja. Ya, jadi bisa dibilang korelasi semakin besar dengan BTC. Oke, dan sekarang kita masuk ke Atom. Nah, untuk Atom kita bisa lihat bahwa sebenarnya sudah ada satu setup posisi short kemarin. Tapi sayangnya kita belum bahas. Ya, gue kelewat untuk Atom. Tapi ya nggak apa-apa. Lagi-lagi kita manusia, kita nggak bisa terus-terusan ngelihat semua peluang. Jadi yang kita bisa lakukan sekarang adalah kalau sampai diberikan kesempatan lagi ada retest ketiga, ya mungkin lu bisa pertimbangkan untuk buka posisi short di daerah $11 lebih 74 sen ya. Nah, sekali lagi, lu nggak harus tungguin, lu bisa pasang pending order aja di sini ya, lu tunggu kalau kena ya rezeki, kalau nggak kena ya berarti belum rezeki ya. Target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di $10 lebih 57 sen di sini ya. Nah, bahkan bisa dibilang $10 57 sen ini sempat di retest pada tanggal 13 Oktober kemarin saat Bitcoin kapitulasi ya. Nah, jadi lagi-lagi nggak random ya. Dia stop di daerah di mana itu adalah suatu struktur support dan resisten. Ya, jadi lagi-lagi kalau buat lo yang merasa bahwa, aduh, bang, ada nggak sih bukti TA itu berguna? Ya ini, lo bisa lihat harganya nggak berhenti sembarangan ya. Nah, tapi kadang-kadang banyak orang tuh ya apa ya, baper kali ya, berpikir tuh bahwa TA itu tuh wah, satu dewa yang bisa bikin mereka kaya gitu kesannya ya. Oh, tinggal belajar coret-coret pasti cuan. Padahal nggak kayak gitu caranya ya. Jadi cara paling apa ya, bisa dibilang yang paling mendekati dengan TA adalah lu melihat weather forecast gitu. Pasti nggak weather forecast? Ya nggak pasti, kita ngelihat ciri-cirinya, lihat dari suhu, lihat dari angin, lihat dari ini mendung atau enggak ya. Makin lu pelajari makin dalam, makin bisa akurat. Nah, tapi permasalahannya orang kadang-kadang baru cuma ngeliat mendung udah, wah ini pasti hujan. Taunya nggak hujan, patah hati gitu. Oh ternyata nggak hujan ya. Nah, itu yang sering kali terjadi dengan orang-orang yang belajar TA ya. Baru belajar dikit, nggak sesuai langsung berpikir nggak guna ya. Oke, nah sekali lagi ya, untuk posisi short seperti itu, untuk posisi long tinggal kita balik logikanya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, silakan buka posisi long dengan target TP di $11 lebih 74 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Secara struktur sayangnya kita bisa lihat dengan jelas dulu, wah dulu ini salah satu struktur yang paling bagus ya, higher high, higher low, higher high, higher low terus dengan konsisten. Sekarang mulai membuat lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Ya lagi-lagi ya nggak ada cryptocurrency yang kesannya anti inilah anti bear market. Saat bear market pasti ujung-ujungnya akan terpengaruh juga ya. Tapi nggak apa, overall masih not bad dibandingkan beberapa alts lain. Oke, dan sekarang kita geser ke XRP. Nah, untuk XRP kita masih bisa lihat dia dalam kondisi yang cukup galau. Basically, price range dia nggak terlalu banyak berubah dari tanggal 11 sampai tanggal 16 Oktober lalu. Mungkin dengan exception pada tanggal 13 dan 14 kemarin. Ini ya kita tahu lah 2 hari ini cukup volatile ya. Nah, untuk sekarang yang paling memungkinkan sebenarnya adalah posisi short ya. Nah, posisi short ini bisa lo pertimbangkan apabila XRP retest lagi daerah 50 sen di sini ya. Nah, tapi kalau kita lihat di waktu bersamaan 20 masih sedikit mereject juga. Jadi sebenarnya ada dua pilihan nih. Kita tunggu sampai dia retest lagi 50 sen ya, ke atas lagi di sini, retest 1, retest 2 lagi, baru buka posisi short dengan target TP 20 atau 200. Atau bisa juga kita tunggu sampai misalkan dia ke reject 20 nih. Ini kan dia ke reject 20, daily close kembali di bawah di 20, dia retest 2 kali. Nah, lu bisa juga nge-short di MA20 dengan target TP di MA200. Ya, jadi itu dua possibility untuk posisi short di XRP ya. Untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Kita bisa pertimbangkan long apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA200 dengan target TP yang konservatif di 20, yang lebih agresif di 50 sen ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan posisi short di XRP, quite easy ya. Dan untuk XRP yang mungkin kita bisa tunggu juga adalah nanti di akhir tahun. Bagaimana kasus mereka dengan SEC? Harusnya di akhir tahun beres karena judge-nya seingat gue sudah nge-rule bahwa SEC harus memprovide bahan bukti yang diminta oleh XRP atau Ripple ya. Nah, kemungkinan besar itu akan selesai di akhir tahun ya. Jadi lagi-lagi nih, untuk XRP ada sedikit boost yang bisa dipakai di akhir tahun kalau sampai hasilnya bagus. Tapi kalau ternyata hasilnya buruk, ya otomatis malah jadi bom ya. Nah, kesannya kayak lu pakai NOS lah di mobil ya. Kalau lu pakainya salah bisa meledak gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP secara struktur overall not bad karena lagi-lagi kemarin kebantu oleh fundamental mereka. Tinggal kita lihat apakah setup short dan long kita bisa dapat atau enggak. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Matic. Nah, untuk Matic sayangnya posisi short kita kemarin tidak kejemput ya. Jadi kalau kita di sini kemarin tuh harusnya pasang pending order di 81 sen ya. Lebih tepatnya 0,8119. Sementara wick tertingginya di 0,810. Jadi cuma literally kurang dari 1 sen ya. Tapi lagi-lagi ya, makanya gue bilang kadang-kadang kalau belum rezeki ya nggak kena aja gitu. Nah, tapi overall kalau lu masih mau mempertahankan pending order lu di daerah sini nggak apa-apa. Masih ada possibility siapa tahu hari ini terjadi volatilitas ekstra tinggi ya, naik ke atas dan dapat kejemput posisi short. Nah, andaikan kita dapat posisi short di EMA 50, tentunya jelas target TP-nya adalah di 77 sen di sini ya. Nah, setelah dari itu untuk posisi long tinggal kita balik saja logikanya ya. Jadi ini the best case scenario-nya. Dia naik dulu ke atas, ngejemput posisi short kita, dia turun ke bawah, retest sekalian TP, retest 2. Nah, kita bisa pertimbangkan buka posisi long. Nah, untuk posisi long kita di sini sebenarnya ada beberapa target TP ya. Yang pertama yang konservatif bisa pertimbangkan di MA20 yaitu di 80 sen kalau kita buletin ya. Atau di MA50, di mana ini target yang cenderung lebih sedikit agresif ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic untuk posisi long dan shortnya, quite simple, nggak bertele-tele ya. Untuk spotnya mungkin bisa pertimbangkan di tempat yang sama dengan posisi long juga ya. Oke, nah sebelum kita tutup, seperti biasa gue ingatkan, nggak semua orang harus buka posisi futures. Ya, apabila lu lebih nyaman DCA, lebih nyaman averaging saja secara jangka panjang, itu nggak salah ya. Dan gue harus bilang, pada faktanya gue pribadi, make a lot of money itu bukan dari futures trading yang gue daily seperti ini. Ya, itu kesannya kalau gue bilang tuh kayak ya buat nyari duit rokok lah atau duit makan, walaupun gue nggak ngerokok sebenarnya ya duit makan lah, duit snack gitu kesannya. Nah, untuk kesannya kesannya mengumpulkan kekayaan dari cryptocurrency, menurut gue pribadi lebih efektif kita berpikirnya jangka panjang ya. Jangka panjang kita hold tahunan, tapi ya kita averaging di tempat-tempat yang pas begitu. Kalau dulu gue lebih ke ya averagingnya lebih di CE murni ya, di siklus lalu 5 tahun lebih lah ke belakang ya. Nah, sekarang ya udah lebih pinteran dikit lah ya. Jadi lu averagingnya tuh pakai support resisten gitu ya. Nah, jadi sekali lagi gue ingatkan, berpikir long term, jangan berpikir terlalu pendek, jangan pakai uang panas ya, mendingan masukin ratusan ribu sampai jutaan, tapi uang dingin dibandingin masukin ratusan juta tapi besoknya diketok pinjol. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.